Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Abian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa masalah lagi. Jadi pokoknya channel ini tuh isinya cuma masalah dan masalah gitu. Masalahnya itu adalah masalahku kehidupan sehari-hari, tapi aku mau sharing kepada teman-teman. Jadi perkenalkan, aku Abian Putra Wardana yang belum teman-teman tahu. Mungkin aku adalah seorang pelajar saat ini kelas 12 SMA. Dan biasa aku bikin video di YouTube, aku biasa bikin postingan di Instagram juga, di TikTok, yang mana mengenai keseharianku sebagai seorang pelajar, juga aktivis organisasi gitu. Oke? Jadi channelku isinya apa? Channelku isinya video-video self-improvement, pengembangan diri, dan juga sharingku terkait permasalahan remaja gitu. Jadi buat teman-teman yang suka video model kayak gini, silahkan klik tombol subscribe dan juga like untuk mendukung aku mencapai 3.000 subscriber. Jangan lupa teman-teman tinggalkan komentar positif di bawah, silahkan, karena itu akan bantu aku banget untuk istilahnya mengembangkan channel ini juga gitu. Oke, jadi yang akan aku bahas pada video kali ini adalah tentu permasalahanku sebagai seorang pelajar, apalagi khususnya SMA ya. SMA itu kan saat ini nggak ada penjurusan, nggak ada IPA IPS, tapi kebanyakan itu kelas-kelasnya dibagi sesuai kita pas SMP atau SD gitu, kelas A, B, C, D, atau mungkin kelas apa, yang mana istilahnya adalah nggak ada penjurusan yang secara langsung, tapi semua tergantung sekolahnya masing-masing. Jadi masalah yang akan aku bahas adalah jangan menjadi seorang generalis, tapi jadilah sosok yang spesialis. Kenapa aku bikin ini? Karena aku kemarin setelah sharing kepada teman-temanku yang udah bisa dibilang ya merintis di bidangnya masing-masing, tapi bisa dibilang bidang tersebut udah ia tekuni sejak lama ataupun emang udah mengerucut gitu. Jadi nggak general, istilahnya adalah mereka itu akan berusaha menjadi seorang spesialis yang ada di bidangnya. Beda halnya dengan aku pribadi yang saat ini masih pelin-pelan ataupun masih terlalu luas bidangnya gitu. Bisa dibilang aku nggak terlalu fokus kepada satu bidang, tapi general. Kebanyakan organisator itu seperti itu ya teman-teman, karena apalagi anak-anak SMA yang secara pembagian jurusan pun belum ada, otomatis kita masih bingung gitu. Sebenarnya kita mau fokus di bidang apa. Tapi terkecuali untuk teman-teman yang udah mungkin mengembangkan skill di bidangnya masing-masing, teman-teman menjadi seorang video editor, jadi seorang desainer, menjadi seorang web developer ataupun seorang atlet gitu, yang mana udah mengerucut nih, besok aku bakal latihan apa dan juga kedepannya aku bakal meraih apa yang akan aku tuju gitu. Aku besok suatu saat akan menjadi seorang atlet, otomatis saat ini aku mau latihan ini, latihan A, B, C, D, F. Beda halnya ketika aku pribadi yang masih bingung besok kira-kira aku jadi apa dan aku hari ini harus belajar apa. Jadi terlalu general gitu. Paham kan ya maksudnya ya? Oke, aku jelasin secara ulang ya. Generalis itu adalah seseorang yang pengetahuannya sebenarnya banyak teman-teman di berbagai bidang, tapi kemudian karena banyaknya pengetahuan tersebut otomatis nggak menjadi seorang spesialis di salah satu bidang gitu. Jadi fokusnya itu terpecah menjadi banyak. Beda halnya ketika teman-teman adalah seorang spesialis yang hanya fokus di beberapa bidang, yang mana masih satu niche, satu rumpun, mungkin di rumpun teknologi, rumpun kesehatan, rumpun apapun itu, yang mana udah satu bidang nih, teman-teman emang mendalami bidang tersebut dan menjadi seorang spesialis. Otomatis itu akan membantu banget teman-teman ketika ingin ngejar di bidang karir, ketika teman-teman ingin bikin progres ataupun istilahnya peningkatan belajar dalam sehari-hari. Secara targeting akan lebih mudah, secara mantau, secara evaluasi akan lebih mudah gitu. Beda halnya ketika menjadi seorang generalis, otomatis akan bingung. Setiap hari itu kita akan belajar hal yang berbeda-beda. Memang generalis itu adalah seseorang yang lebih luas pandangannya di beberapa bidang ataupun di banyak bidang. Tapi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah kenapa kita nggak boleh ataupun aku nggak ngerekomendasiin banget ketika teman-teman menjadi seorang generalis. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman udah nggak jarang mendengar kata-kata di Indonesia adalah peluang kerjanya sekarang sulit. Jadi dengan latar belakang persaingan yang tinggi tersebut, persaingan yang ketat, otomatis teman-teman dipaksa atau dituntut harus menjadi seorang spesialis di bidang tertentu. Ketika teman-teman nggak memiliki kespesialan di bidang tertentu, otomatis teman-teman bisa kalah gitu. Kalah secara persaingan, kalah secara skill, kalah secara apapun. Teman-teman akan kalah dan juga peluang untuk mengejarnya teman-teman yang spesialis itu akan lebih susah. Karena
beda start, beda proses, dan juga akan beda hasil. Oke. Lalu ketika menjadi seorang spesialis itu peluang karirnya akan lebih besar karena kita udah terfokus tuh di bidang-bidang tertentu. Beda halnya ketika kita menjadi seorang generalis yang mana justru kita hanya mengenal tahap mengenal mungkin atau sekedar bisa tapi nggak spesifik untuk mempelajari suatu ilmu. Oke, jadi itu alasan kenapa generalis menurutku saat ini belum cukup. Tapi beberapa di luar sana ada yang tersebar konsep E-shape, T-shape, M-shape atau aku lupa namanya apa pembagiannya, tapi adalah kemudian yang aku rekomendasikan teman-teman adalah mungkin mulai saat ini menentukan arah rumpun ataupun bidang yang sekiranya akan teman-teman tekuni menjadi seorang spesialis di bidang mana, dan juga jangan menjadi generalis. Lalu bagaimana kita akan menentukan kita itu spesial di bidang mana? Kalau aku pribadi sebenarnya baru ada rencana sih ya teman-teman. Mungkin nanti aku bisa analisis mengenai minat bakatku ataupun prestasi-prestasi yang udah aku dapat selama ini, ataupun sebenarnya yang aku pengen dari lama tapi belum terwujud, atau mungkin nanti aku bisa cari lewat bakat-bakatku atau keinginan yang selama ini sebenarnya aku pengen gitu. Yang mana sebenarnya aku suka di bidang itu atau aku bakat di bidang itu. Lalu mungkin akan aku seleksi beberapa, juga akan aku rancang sedemikian rupa otomatis aku bisa pantau progresnya, otomatis aku bisa secara bertahap belajar secara mendalam. Dan juga teman-teman tentu nggak akan luput dengan adanya proses untuk membentuk atau membuat portofolio, membangun sebuah portofolio. Karena kan portofolio itu otomatis akan lebih spesial ya. Maksudnya adalah detail dan juga terarah untuk portofolio tersebut kemudian teman-teman pamerkan di luar sana. Portofolio tersebut kemudian teman-teman gunakan untuk mencari arah karir yang lebih luas gitu. Otomatis teman-teman harus menjadi spesialis. Nggak bisa ketika teman-teman portofolionya itu terlalu luas jangkauannya dan nggak terfokus pada bidang tertentu. Juga akan aku mulai dengan cara memberanikan diri. Jangan takut salah, jangan remehkan hal-hal kecil, jangan takut memulai dari kecil karena kita startnya beda-beda. Ada mungkin orang di luar sana yang startnya itu tinggal dikit untuk mencapai tujuannya. Ada juga yang benar-benar mulai dari nol. Tapi teman-teman harus ingat bahwasanya di luar sana masih banyak sekali orang yang startnya itu dimulai dari minus, nggak dari nol tapi dari minus. Otomatis kita harus bersyukur dengan keadaan apapun yang kita punya sekarang. Jangan terlalu banyak mengeluh. Menurutku masih ada waktu untuk kita cari bidang yang lebih luas. Masih banyak banget waktu untuk kita belajar. Oke? Jadi jangan sia-siakan waktumu sekarang. Kuasai apa yang kamu punya dan tentukan kamu akan berkarir ataupun berkiprah di bidang mana. Oke, buat teman-teman yang belum klik subscribe ataupun klik like, silahkan klik subscribe dan juga like dulu di video ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol komentar di bawah. Isi komentar teman-teman secara positif. Mungkin teman-teman mau ngadain diskusi ataupun mau komentar aku mau bikin video apa, ataupun kasih saran, pendapat, kritik, silahkan di komentar positif di bawah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.